Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa pentingnya pemahaman terhadap sesuatu. Karena pemahaman itulah yang kita hidupi dalam hidup kita. Ada hal-hal yang sama, tetapi memiliki pemahaman yang berbeda. Kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki pemahaman yang benar terhadap segala sesuatu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Dosa dan jahat, bagaimana kita mengertinya? Setiap orang bisa mengatakan terminologi yang sama, yaitu dosa dan jahat. Namun dengan pemahaman yang berbeda. Sebagai orang percaya, apakah pemahaman kita tentang dosa dan jahat? Saudara, dosa seringkali dimasukkan oleh kita kepada pelanggaran secara moral. Dan itu tidak salah. Dan hal itu juga pada umumnya orang berpikir demikian. Meski ukuran moralitas di dunia ini cenderung bergradasi. Dosa juga dapat dimengerti oleh kita sebagai pelanggaran terhadap firman Tuhan atau perintah Tuhan. Itu pun benar. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dosa bukan saja diukur di dalam wilayah perilaku lahiriah, melainkan juga sikap hati dan pikiran kita. Dan Tuhan Yesus mengajarkan perilaku dosa yang seringkali dianggap tidak apa-apa bagi dunia ini, namun sesungguhnya itu adalah dosa di mata Tuhan. Saudara mengingat betapa rupa-rupanya pemahaman tentang apa itu dosa dan jahat, maka kita harus kembali memahami dari firman Tuhan. Firman Tuhan itulah, saudara, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara, mari kita membaca Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan pada bagian ini merupakan sesuatu yang tidak umum. Sebagai pemahaman umum. Karena apa yang dikatakan di sini, saudara, merupakan kehidupan yang bukan asing bagi kita. Kita semua hidup memakai filosofi take it for granted. Atau memang semua terjadi alamiah seperti itu. Atau kita berkata, saudara, secara filosofis bahwa sistem kosmos ini tertutup. Maka kita berbuat, kita memutuskan, sepertinya kitalah yang menentukan segala sesuatu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, independensi kita kepada Tuhan merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab fakta menunjukkan bahwa dependensi kita kepada Tuhan itu tidak sejalan dengan praktek sehari-hari. Suatu perbedaan antara dependensi religius dan kehidupan praktek sehari-hari kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, firman Tuhan ini datang kepada orang-orang Kristen, bukan kepada orang-orang yang bukan percaya Tuhan. Saudara, mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka hidup dengan religius. Namun saudara, dalam praktek hidup mereka sangat berbeda. Saudara, mereka melakukan segala sesuatu sebagai orang yang sepertinya lepas daripada Tuhan. Di mana merekalah yang menentukan segala sesuatu. Merekalah yang mempunyai otoritas atas hidup mereka. Dan mereka tidak mengakui Tuhanlah
yang berotoritas dalam hidup mereka. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kamu jangan berkata kamu akan pergi kota ini, kota itu. Tapi hendaklah kamu berkata jikalau Tuhan menghendakinya. Saudara, tentu maksud firman Tuhan bukan sekedar kata-kata yang terucap. Namun sebenarnya adalah sikap hati kita terhadap kehidupan kita. Alkitab dengan tegas mengatakan, orang-orang seperti ini punya sikap hati yang congkak, yang sombong. Merasa mereka memiliki kapasitas, mereka memiliki kompetensi, mereka memiliki materi yang cukup, mereka memiliki kemampuan yang mampu, sehingga mereka merasa mereka bisa menentukan segala sesuatu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semangat yang seperti ini, Alkitab katakan, itu jahat di mata Tuhan. Saudara, jahat di mata Tuhan adalah ketika kita tidak mengakui Dia di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar ketika kita berbuat jahat, namun saudara, ketika kita tidak mengakui Dia dalam hidup kita, secara praktek hidup kita, saudara, kita jahat di mata Tuhan. Saudara, mengapa demikian? Saudara, ketika kita tidak mengakui Tuhan dalam hidup kita, maka kita sesungguhnya telah merendahkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, sikap merendahkan Tuhan dalam hidup kita, saudara, itulah sikap daripada si jahat. Sehingga saudara, ketika kita tidak mengakui Tuhan dalam jalan hidup kita, maka kita berkata, hal itu jahat di mata Tuhan. Saudara, mari kita mewaspadai semangat kecongkakan, supaya kita tidak terjerat di dalamnya, supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, iman Kristen bukan sekadar berbuat dosa itu berdosa, melainkan tidak berbuat apa yang kita tahu hal itu baik atau berharga, maka kita telah berdosa. Saudara, firman Tuhan berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Alkitab tidak mengajarkan kita bisa berada di zona netral. Kita tidak berbuat dosa, namun kita tidak berbuat baik. Saudara, jikalau engkau dan saya tidak berbuat dosa dan tidak berbuat baik, Alkitab tidak mengatakan bahwa engkau baik atau engkau cukup. Tetapi Alkitab berkata, engkau berdosa. Saudara, inilah saudara-saudara yang Alkitab nyatakan kepada kita, yang dunia tidak memahaminya. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, berbuat dosa bukan sekedar ketika kita melakukan dosa, tetapi ketika kita tahu apa yang baik, apa yang berharga, dan kita tidak lakukan, saudara, kita berdosa kepada Tuhan. Saudara, masih ingatkah, saudara, akan apa yang saya katakan? Apa yang engkau kehendaki orang perbuat kepada kamu, perbuatlah itu kepada mereka. Saudara, artinya apa? Saudara, kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang berharga untuk kita lakukan. Saudara, lakukanlah itu. Saudara, ketika engkau dan saya tidak melakukan, engkau sedang tidak melakukan hukum kasih. Saudara, waktu kita tidak melakukan hukum kasih, saudara, kita sedang berbuat dosa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang percaya, kita bukan saja tahu apa yang baik, bukan saja tahu apa yang berharga, tapi saudara, mari kita hidupi. Mengapa demikian? Karena Tuhan, Dia telah menebus kita, supaya melalui hidup kita, menyatakan kebaikan Tuhan. Melalui hidup kita, keluar hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Saudara, kita berkata, saya mencintai Tuhan, saya menghormati Tuhan. Dari mana buktinya? Saudara, buktinya adalah ketika kita menghargai karya yang indah yang Yesus buat dalam hidup kita. Merubah hidup kita menjadi baik. Merubah hidup kita menjadi berharga. Mari saudara, kita menghargainya dengan menyatakan kebaikan itu. Menyatakan nilai yang berharga dalam hidup kita. Saudara,
kita menjadi berdosa. Ketika kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang berharga, namun kita tidak melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Peringatan firman-Mu sangat tegas dan sangat kuat. Biarlah menolong kami, untuk kami didorong, untuk kami mengeluarkan buah-buah yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sehingga Tuhan, hidup kami boleh menyatakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Ajar kami supaya kami sungguh-sungguh, bukan saja secara religius kami bergantung kepada Engkau, tetapi secara praktek hidup kami, nyata iman kami, kebergantungan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.